Denjaka vs Kopassus. Siapa paling mematikan? Denjaka vs Kopassus, dua nama pasukan elit Indonesia yang bikin pasukan khusus dunia sampai angkat topi. Tingkat kelulusan lebih rendah dari Harvard, latihan brutal sampai Navy SEALs dan SAS Inggris pun belajar dari mereka. Siapa sebenarnya yang paling mematikan? Fakta-fakta rahasia dan prestasi luar biasa. Mereka bakal bikin kamu merinding sekaligus makin bangga jadi orang Indonesia. Siap-siap, perbandingannya bakal mengejutkan. Profil Denjaka, hantu laut Indonesia. Kita mulai dengan Denjaka, Detasmen Jala Mangkara dari TNI Angkatan Laut. Pasukan yang dijuluki hantu laut ini resmi dibentuk tahun 1984, terinspirasi dari Underwater Demolition Team Amerika, namun dengan sentuhan khas Indonesia. Denjaka bukan pasukan sembarangan. Mereka adalah gabungan terbaik dari Kopaska dan Marinir, dipilih secara khusus melalui seleksi super ketat. Latihan Denjaka benar-benar brutal. Bayangkan saja, calon anggota wajib bisa menyelam hingga kedalaman 60 meter tanpa alat bantu pernapasan, bertahan di bawah air selama 20 menit, dan berenang sejauh 15 km di laut terbuka dengan ombak besar. Laut Indonesia yang terkenal dengan arus kuat dan cuaca ekstrim menjadi ruang kelas sehari-hari mereka. Salah satu latihan legendaris adalah Hell Week. 7 hari tanpa tidur cukup, hanya boleh istirahat maksimal 2 jam per hari, makan seadanya, dan harus bertahan di laut bahkan saat badai melanda. Dari 100 calon, biasanya hanya 10 yang lulus. Tingkat kegagalan mencapai 90%. Keahlian utama Denjaka mencakup infiltrasi bawah laut, sabotase kapal musuh, pembebasan sandera di perairan, dan operasi amfibi. Mereka juga ahli menjinakkan bom bawah air. Dalam satu misi rahasia, Denjaka pernah menyusup ke pelabuhan musuh dan melumpuhkan armada tanpa terdeteksi sama sekali. Tak heran mereka dijuluki hantu laut, karena benar-benar menguasai dunia bawah air dan tak pernah terlihat sebelum menyerang. Profil Kopassus, setan merah legendaris. Sekarang kita bahas Kopassus, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. Pasukan yang lahir tahun 1952 ini punya sejarah panjang dan reputasi yang diakui dunia. Julukan setan merah diberikan karena kecepatan, keberanian, dan keganasan mereka di medan tempur. Kopassus terkenal dengan latihan Sandi Yuda, yaitu ujian bertahan hidup ekstrem selama 3 bulan di hutan tanpa logistik. Para calon prajurit harus mencari makan sendiri, membangun tempat tinggal, dan menyelesaikan misi rahasia tanpa komunikasi dengan markas. Bahkan, mereka pernah dikirim ke hutan Amazon untuk latihan survival selama 30 hari hanya berbekal pisau. Kopassus terbagi dalam beberapa grup dengan spesialisasi berbeda. Grup 1 untuk operasi khusus dan anti-teror, Grup 2 untuk intelligence dan reconnaissance, Grup 3 untuk perang non-konvensional, dan Grup 4 untuk pengamanan VIP. Setiap grup punya keahlian unik yang membuat Kopassus sangat fleksibel dalam berbagai misi, dari operasi urban di kota besar hingga survival di hutan belantara. Yang membuat Kopassus benar-benar istimewa adalah kemampuan adaptasi mereka. Mereka bisa bergerak cepat di medan apapun, dari pegunungan Papua sampai kota metropolitan. Dalam berbagai operasi internasional, Kopassus selalu jadi andalan, bahkan sering diminta jadi instruktur untuk pasukan khusus negara lain. Mental baja, loyalitas tanpa batas, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci sukses mereka sebagai setan merah yang ditakuti. Perbandingan langsung dan spesialisasi. Saatnya membandingkan secara langsung. Denjaka dan Kopassus punya keunggulan spesifik yang membuat mereka sama-sama mematikan di bidangnya masing-masing. Denjaka adalah penguasa perairan. Mereka sangat ahli dalam sabotase bawah laut, infiltrasi pelabuhan, dan operasi amfibi. Teknik menyelam mereka bahkan diadopsi oleh pasukan elit dunia seperti Navy SEALs. Denjaka juga menggunakan peralatan canggih seperti rebreather, explosive charges,
dan senjata tahan air yang memungkinkan mereka bergerak senyap dan mematikan di bawah permukaan laut. Di sisi lain, Kopassus adalah raja di daratan. Spesialisasi mereka adalah operasi anti-teror, penyergapan kilat, dan perang urban. Mereka sangat piawai bergerak cepat di medan sulit, dari hutan lebat hingga gedung bertingkat. Kopassus juga sangat terlatih dalam penggunaan senjata ringan, eksplosif, dan teknologi surveillance modern. Dalam operasi gabungan Trimatra, Denjaka biasanya bertugas melakukan infiltrasi dari laut, lalu Kopassus mengambil alih operasi di darat. Kombinasi keduanya membuat Indonesia punya kekuatan militer yang sangat seimbang dan ditakuti. Selain itu, kedua pasukan ini juga saling respect dan sering latihan bersama. Mereka saling belajar teknik satu sama lain, sehingga semakin memperkaya kemampuan tempur. Inilah alasan kenapa Indonesia punya dua pasukan elit yang diakui dunia. Mereka saling melengkapi, bukan bersaing. Misi rahasia dan prestasi internasional. Prestasi internasional Denjaka dan Kopassus benar-benar membanggakan. Bahkan seringkali tidak terekspos di media demi menjaga kerahasiaan operasi. Salah satu misi Denjaka yang paling fenomenal adalah operasi pembebasan sandera kapal di perairan internasional. Dalam operasi itu, Denjaka berhasil menyusup ke kapal yang dikuasai bajak laut tanpa terdeteksi, membebaskan 23 sandera hanya dalam waktu 15 menit. Teknik infiltrasi bawah air mereka benar-benar membuat pasukan asing tercengang. Bahkan, Navy SEALs Amerika yang pernah latihan bersama mengakui keunggulan Denjaka dalam operasi bawah permukaan. Dalam latihan gabungan dengan pasukan elit Australia, Denjaka juga pernah memecahkan rekor melumpuhkan sistem pertahanan pelabuhan simulasi hanya dalam 8 menit. Jauh lebih cepat dari target waktu 30 menit yang diberikan. Sementara itu, Kopassus juga punya deretan prestasi di level dunia. Mereka pernah terlibat dalam operasi penyelamatan diplomat Indonesia yang disandera kelompok teroris di luar negeri. Dalam sebuah misi di Afrika, Kopassus berhasil mengevakuasi 47 WNI dari zona perang dalam satu malam, melewati wilayah penuh milisi bersenjata tanpa satupun korban jiwa. Tidak heran, SAS Inggris sampai mengundang Kopassus menjadi instruktur dalam program pelatihan jungle warfare mereka. Teknik survival hutan tropis Kopassus dianggap terbaik di dunia. Selain itu, negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura rutin mengirim pasukan elitnya untuk belajar dari Denjaka dan Kopassus. Bahkan, Prancis pernah mengundang kedua pasukan ini untuk demo kemampuan di konferensi militer internasional di Paris dan mendapat standing ovation dari 40 negara peserta. Prestasi-prestasi ini membuktikan kemampuan tempur dan taktik kedua pasukan elit Indonesia memang diakui dunia, bukan sekadar legenda lokal. Fakta brutal latihan dan statistik mengejutkan. Latihan kedua pasukan ini benar-benar berada di level yang berbeda, bahkan untuk standar pasukan elit dunia. Denjaka punya latihan brutal bernama tenggelam atau berenang. Dalam sesi ini, calon anggota dilempar ke laut lepas pada malam hari dengan tangan dan kaki terikat. Mereka harus melepaskan diri di air gelap, lalu berenang kembali ke pantai sejauh 5 km. Dari 50 peserta, biasanya hanya 3-5 orang yang berhasil. Ada juga latihan napas terakhir, di mana mereka harus menahan napas di bawah air sambil menyelesaikan puzzle logika. Rekor terlama yang pernah dicapai adalah 22 menit 30 detik. Angka yang hampir mustahil bahkan untuk atlet freediving profesional. Kopassus punya minggu neraka, 7 hari tanpa tidur cukup, hanya boleh tidur maksimal 3 jam per hari, makan sekali sehari, dan harus menyelesaikan 15 misi mulai dari survival, infiltrasi, hingga pertempuran jarak dekat. Ada juga latihan hidup atau mati di hutan Kalimantan selama 21 hari tanpa perbekalan, hanya berbekal pisau dan korek api. Tidak hanya fisik yang diuji, tapi juga mental dan kemampuan berpikir jernih di bawah tekanan ekstrim. Tingkat kelulusan untuk latihan ini hanya 12%,
Sisanya tumbang karena cedera atau menyerah mental. Statistiknya sangat mencengangkan. Dari 1.000 calon denjaka tiap tahun, hanya 30 orang yang lulus seleksi akhir. Untuk Kopassus, dari 2.000 pendaftar, hanya 80% yang berhasil menyandang baret merah. Tingkat retensi anggota juga luar biasa. 95% anggota yang lulus akan mengabdi hingga pensiun. Itu menandakan bukan hanya fisik yang kuat, tapi loyalitas dan mental baja yang luar biasa. Latihan brutal inilah yang membuat Denjaka dan Kopassus bukan cuma pasukan elit, tapi juga legenda hidup di dunia militer. Jadi, siapa yang paling mematikan antara Denjaka dan Kopassus? Jawabannya, keduanya sama-sama mematikan, tapi di medan yang berbeda. Denjaka adalah penguasa mutlak lautan Indonesia. Mereka bisa muncul tiba-tiba dari bawah air, melumpuhkan target dengan senyap, lalu menghilang tanpa jejak. Teknologi dan teknik mereka bahkan diakui dan diadopsi oleh Navy SEALs Amerika. Sementara itu, Kopassus adalah raja darat. Mereka bisa bergerak cepat di hutan, gunung, maupun kota, dan terkenal dengan kemampuan bertahan hidup serta adaptasi di segala medan. Latihan survival dan anti-teror mereka jadi rujukan banyak negara. Keistimewaan Indonesia, kedua pasukan ini tidak bersaing, tapi saling melengkapi. Dalam operasi gabungan, Denjaka melakukan infiltrasi dari laut, lalu Kopassus mengambil alih operasi di darat. Kolaborasi ini menciptakan kekuatan pertahanan yang sangat solid dan ditakuti banyak negara. Fakta uniknya, kedua pasukan ini sering latihan bersama dan saling berbagi ilmu. Bahkan teknik mereka diadopsi oleh pasukan elit asing. Jadi, siapa paling mematikan? Jawabannya, Indonesia, karena punya dua pasukan elit yang diakui dunia. Kamu tim Denjaka atau Kopassus? Tulis di komentar. Jangan lupa like. Kalau bangga sama TNI, subscribe untuk fakta militer unik lainnya, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update seru selanjutnya.